Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Mengulik iming-iming kontrak mewah Rafael Varane dari Manchester United. Manchester United dikabarkan mengiming-imingi Rafael Varane dengan gaji sangat besar. Alhasil bek Real Madrid tersebut tertarik pindah ke Old Trafford. Masa depan Rafael Varane tengah menjadi perbincangan di musim panas ini. Bek timnas Prancis itu dilaporkan bakal cabut dari Real Madrid setelah ogah memperpanjang kontraknya di Santiago Bernabeu. Bek berusia 28 tahun itu dilaporkan mengincar pindah ke Inggris. Ia disebut akan bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Menukil laporan Eurosport, ada alasan khusus mengapa Varane mau pindah ke MU. Sampai kabarnya mendapatkan gaji yang sangat besar di Old Trafford. Jika jadi bergabung, Varane diklaim akan menjadi pemain dengan bayaran termahal kedua di Manchester United. Ia kabarnya akan mendapatkan gaji sebesar 300.000 pounds per pekannya, naik drastis dari gaji yang diterima di Real Madrid. Nilai gajinya ini hanya kalah dari David De Gea di Manchester United, dan bahkan melebihi gaji Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Alasan lain mengapa Varane tergoda pindah ke MU karena tawaran perpanjangan kontrak di Real Madrid tidak menarik. El Real memang menawarkan kontrak jangka panjang untuk sang bek, namun mereka meminta Varane bersedia turun gaji akibat pandemi. Varane menilai ia seharusnya mendapatkan kenaikan gaji, bukannya gaji disunat. Sejauh ini proses negosiasi antara MU dan Real Madrid terkait transfer Varane masih alot. El Real kabarnya menginginkan bayaran 70 juta euro, sementara MU hanya mau membayar sekitar 50 juta euro. Bak dukun, terawangan Ancelotti di Euro 2020 tepat 100%. Pelatih baru Real Madrid Carlo Ancelotti bagikan dukun usai terawangannya di Euro 2020 tepat 100%. Sebelumnya, mantan pelatih Everton dan AC Milan ini memberikan sebuah prediksinya tersendiri mengenai ajang Euro 2020. 2 minggu sebelum final Euro 2020 bergulir, atau tepatnya saat memasuki fase gugur di babak 16 besar, Ancelotti memiliki 2 jagoan yang diprediksi bakal ke final Euro 2020. Para jagoan yang dipilih oleh Ancelotti pada ajang Euro 2020 kali ini adalah Inggris dan Italia, yang diprediksi bakal ke final Euro 2020. Saya rasa sulit untuk memilih satu tim, tapi saya melihat Italia dan Inggris yang akan ke final Euro 2020. Itu akan mengubah atmosfer laga, sekaligus memberikan emosi yang berbeda. Performa para pemain pun dapat berubah, ucap Ancelotti kala itu. Dirinya memiliki alasan kenapa menjagokan Italia dan Inggris untuk mencapai ke final Euro 2020 kali ini. Terlebih kepada Italia yang menurutnya memiliki pola permainan yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Italia adalah kejutan luar biasa tentang bagaimana mereka memainkan sepak bola menyerang tanpa spekulasi. Mereka secara kontras mempunyai struktur bertahan dan juga jaminan masa depan untuk pemain-pemain muda. Di luar hasilnya, saya melihat Italia kompak sebagai tim dalam segala situasi, tutup Ancelotti. Dan apa yang diucapkan oleh Ancelotti pun tepat 100%. Baik Inggris maupun Italia sukses melangkah hingga ke babak final Euro 2020. Inggris melangkah ke final Euro 2020 usai mengalahkan Jerman di 16 besar, Ukraina di 8 besar, dan Denmark di babak semifinal. Sedangkan Italia sukses melangkah ke final Euro 2020 usai mengalahkan Austria di 16 besar, Belgia di 8 besar, dan Spanyol di semifinal. Nacho, para pemain Real Madrid senang Ancelotti kembali. Real Madrid kembali ditangani Carlo Ancelotti. Nacho Fernandes mengaku sangat senang bisa bekerja dengan Ancelotti lagi. Ancelotti kembali dipercaya untuk melatih Real Madrid pada musim panas ini. Dia didapuk sebagai pengganti Zidane yang memutuskan mundur dari kursi kepelatihan Los Blancos. Ancelotti dikontrak Los Blancos selama 3 musim. Ini menjadi periode keduanya melatih Real Madrid. Sebelumnya Ancelotti pernah menukangi Los Blancos pada tahun 2013 hingga 2015. Ketika itu, Ancelotti berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions, Copa del Rey, Piala Super Eropa, hingga Piala Dunia antar klub. Nacho merasa sangat senang bisa kembali bekerja sama dengan Ancelotti. Dia ingin memenangkan gelar lagi bersama pelatih asal Italia tersebut. Dia pelatih yang fantastis. Dia menangani klub-klub hebat. Bahkan kami memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya dengan kelompok pemain ini. Kami memiliki beberapa tantangan besar di depan kami. Kami ingin memenangkan trofi, itulah yang dibutuhkan klub ini. Dan kami memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Para pemain senang Ancelotti kembali, kata Nacho di situs resmi klub. Nacho baru saja menekan kontrak baru bersama Real Madrid. Sang pemain akan tetap bertahan di klub sampai tahun 2023. Pemain asal Spanyol itu mengaku sangat senang bisa tetap bertahan di Santiago Bernabeu. Dia menyebut Los Blancos sebagai rumahnya.
Real Madrid adalah rumah saya. Klub telah membantu saya berkembang dan telah mengajari saya semua jenis nilai positif untuk menghadapi kehidupan dan segala sesuatu yang datang kepada Anda. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Real Madrid, karena saya sudah berada di sini selama hampir separuh hidup saya. Setiap tahun di klub ini yang merupakan rumah saya adalah sesuatu yang positif, dan itu membuat saya merasa bahagia. Saya sangat bangga bisa bermain untuk Real Madrid selama bertahun-tahun lagi. Tutup Nacho. Bukan Haaland atau Pogba, Real Madrid hanya fokus rekrut Mbappe. Real Madrid hanya fokus untuk merekrut striker PSG Kylian Mbappe pada musim panas ini. Hal itu merupakan pendapat jurnalis El Chiringuito Jose Pedrerol. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Real Madrid tengah berburu striker baru. Mereka membutuhkan juru gedor yang bisa meringankan beban Karim Benzema di lini serang mereka. Meski masih cukup tajam, Benzema sekarang ini sudah berusia 33 tahun. Jadi Los Blancos tidak bisa terus-menerus mengandalkan sang pemain. Sejauh ini Real Madrid sudah dihubungkan dengan beberapa penyerang kelas dunia. Salah satunya adalah Kylian Mbappe. Mbappe memperkuat PSG sejak tahun 2017 setelah didatangkan dari AS Monaco. Sejauh ini sang pemain sudah mencetak banyak gol untuk raksasa Prancis tersebut. Namun masa depan Mbappe saat ini berada dalam tanda tanya besar, karena kontrak sang penyerang di PSG akan habis di tahun 2022 mendatang. Sejauh ini Mbappe masih ogah untuk menekan kontrak baru di PSG. Alhasil sang pemain kini digosipkan bakal meninggalkan klub di musim panas ini. Jose Pedrerol mengatakan bahwa Real Madrid tidak bisa belanja besar pada musim panas ini. Mereka hanya akan fokus untuk mendatangkan Kylian Mbappe. Madrid bukan PSG. Madrid tidak bisa menghabiskan 180 juta euro untuk 3 pemain dan kemudian 150 untuk Mbappe. Mereka tidak bisa menghabiskan 300 juta. Itu beresiko ya. Madrid akan bertaruh pada Mbappe dan mereka tidak memikirkan posisi lain, kata Jose Pedrerol. Walau digaji lebih mahal, Sergio Ramos tetap tolak Arsenal dan pilih PSG. Sergio Ramos tidak lagi muda dan dicampakkan Real Madrid. Namun Ramos tetap menjadi bidikan banyak klub top Eropa. Bahkan Ramos harus menolak tawaran dari Arsenal. Setelah 16 tahun, Sergio Ramos dan Real Madrid berpisah pada akhir musim 2020-2021 lalu. Kedua belah pihak menjalani proses negosiasi yang rumit sebelum akhirnya resmi berpisah. Ramos meminta kontrak berdurasi 2 tahun pada Real Madrid, tapi pihak klub hanya mengajukan kontrak setahun. Saat Ramos sepakat dengan kontrak setahun yang diajukan, Madrid mencabut tawaran itu. Ramos menerima banyak tawaran usai berpisah dengan Real Madrid. Selain itu, ada banyak tawaran yang diajukan pada Ramos. Seperti dikutip dari Goal, salah satu tawaran datang dari Arsenal. Michael Arteta, manajer Arsenal, turun tangan untuk memujuk Ramos. Namun, Ramos tidak bersedia untuk pindah ke London Utara. Ramos menolak pindah ke Arsenal karena ingin bermain di klub yang bersaing pada level Eropa. Padahal Arsenal punya tawaran yang menarik untuk Ramos. The Gunners memberikan kontrak berdurasi 2 tahun. Ramos akan mendapatkan gaji 15 juta euro per musimnya. Tawaran ini lebih tinggi dari yang diajukan oleh PSG, 10 juta dan bonus 3 juta euro per musimnya. Selain Arsenal, Ramos juga punya tawaran kontrak berdurasi 2 tahun dari Manchester City. Bahkan pada tawaran itu, Ramos punya kesempatan untuk bermain di New York City setelah kontraknya di Manchester City usai. Sergio Ramos menolak tawaran dari Arsenal dan Manchester City. Padahal dari sisi finansial dia bisa mendapat lebih banyak. Ramos pun punya kesempatan bermain di Premier League. Namun Ramos tetap bahagia dengan pilihannya saat ini. Saya sangat bahagia bergabung dengan PSG. Ini adalah perubahan besar dalam hidup saya, tantangan baru, dan ini adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya sangat bangga menjadi bagian dari proyek ambisius ini, menjadi bagian dari skuad ini dengan begitu banyak pemain hebat, tegas Ramos.